Indonesia yang merdeka. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma inna salam wa minka salam wa la bisalam wa nafiyyil hormati Bapak Irsyad. Kita itu mungkin hanya bisa untuk ditempati oleh 100 orang siswa Pak untuk sholat berjamaah. Kedepannya Pak, kita bersama-sama ingin minimal 800 siswa kita bisa masuk untuk sholat Jumat berjamaah bersama-sama Pak. Karena kondisinya sekarang Pak, siswa kita ketika sholat Jumat masih sholat keluar Pak, karena daerah kita yang memang agak jauh, sehingga kadang-kala apabila terjadi hujan Pak, mereka itu orang tua pada menelpon tidak bisa ke sekolah lagi. Jadi cagar budaya yang berbeda, ya. Nah ini sudah diakui oleh UNESCO. Itu dulu kita yang mengusulkan, Bapak Ibu, Provinsi Riau. Nah, memang kita waktu itu berjuang karena juga ada protes dari manusia. Akhirnya dalam sidang terakhir UNESCO, beberapa kali sidang dibagi dua. Jadi mengusulkan itu Malaysia dan Indonesia. Nah, jadi itu. Makanya sekarang pantun itu sudah hampir di pertemuan-pertemuan nasional ya, baik resmi maupun tidak resmi. Itu sudah pantun. Menteri-menteri pun sudah banyak yang belajar pantun sekarang. Jadi kita bangga. Jadi, kalau bisa nanti, Bu, anaknya harus megang satu pantun gitu. Ya. Jadi, iya, kita bangga ya, karena itu warisan budaya gitu. Jadi pantun saya ini pantun wajib ini. Jadi kalau saya kemana-mana berpantun, datang dari seberang. Suai. Kapal bermuatan pohon jerami. Suai. Bapak, Ibu, dan Ananda, selamat hadir di sini. Di tempat inilah kita bersilaturahmi. Bukan pedang sembarang pedang. Suai. Pedang dibawa dari Vietnam. Tahu Vietnam? Jauh kan? Bukan datang sembarang datang. Saya datang untuk SMK 6. Ini pertama, marilah kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin dan ridhonya kita dapat bersilaturahmi. Saya pun, Bu, maunya dulu saya keliling ke seluruh SMK, tapi tidak sempat. Jadi hanya beberapa SMK yang sempat saya kunjungi dulu waktu saya menjabat, ya. Dan termasuk SMK yang di luar Pekanbaru, ya Bu, ya, mungkin waktu itu belum jodoh. Jadi hari ini jodoh. Nah, hari ini jodohnya. Ya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya ya. Tugas dari MPR ini yang ada hubungannya dengan 4 pilar ini ya. Nanti Pak Batono Suartoni tulis tolong di Pak. Coba ya, Pak Suartoni akan memperdalam ya Pak ya. Memperdalam. Nanti kita sharing kalau ada yang perlu kita diskusikan. Ya. Dan saya ingin tanya ke Anda semua, enjoy nggak sekolah di SMK 6 ini? Enjoy. Enjoy? Enjoy. Ada prospek nggak nantinya? Hah? Kok nggak jawab? Ada, kita harus optimis, ya. Harus optimis. Coba, kira-kira, oke lah saya ganti bahasanya. Kira-kira kalau sekolah di sini ada masa depan nggak nanti ini? Ada. Ada ya, ada. Karena insya Allah kita berdoa terus negara kita ini makin maju ke depannya. Ya, karena kita punya potensi di Provinsi Riau kita ini. Kalau di Sumatera
Provinsi Riau ini sudah bersaing dengan Sumatera Utara. Kadang-kadang Sumatera Utara ini di atas, Riau ini di bawah, dan sebaliknya. Itu di dalam kemajuan, terutama di pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi Riau potensinya besar sekali, dan masih banyak yang belum kita manfaatkan. Ya, belum banyak yang kita manfaatkan. Yang sudah ada pun, insya Allah dengan ilmu-ilmu yang ada nanti ke depan yang kemajuan itu juga akan bisa dimanfaatkan terus. Jadi Ananda, saya bangga karena Ananda yakin, senang sekolah di SMK 6 dan mempunyai masa depan. Harus yakin ya, yakin ya. Terus tentu sebagai sumber daya manusia yang ada nantinya, mungkin sekarang ini makanya anggota MPR RI ini dengan pemerintah bersepakat untuk terus mensosialisasikan 4 pilar ini. Ya, 4 pilar ini. Dulu-dulu memang sudah, tapi di era sekarang ini lebih banyak lagi. Ya, kalau dulu mungkin ibu diundang ikut, ya kan, mungkin dulu di kantor wali kota atau di gedung mana gitu kan. Tapi sekarang pemerintah dan DPR itu sepakat menyiapkan anggaran untuk mensosialisasikan ini lebih masif, walaupun sebetulnya tidak bisa juga kita menjangkau seluruh masyarakat. Karena saking banyaknya penduduk Indonesia ini, tidak mungkin, karena keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, waktu, dan lain-lain. Makanya melalui perwakilan seperti ini, ya, negara dan MPR RI berharap kepada Ananda, ya, Ananda yang dikunjungi hari ini bisa menerima, ya, dan bisa lebih mengetahui 4 pilar itu apa, ya kan, dan bisa Ananda praktekkan. Ya, walaupun Bapak yakin Ananda ini semua sudah mempraktekkannya tanpa disadari, tapi kalau nggak diingatkan bisa lupa. Jadi makanya pemerintah dan DPR RI berharap melalui Ananda yang menjadi contoh nantinya, walaupun Ananda tidak berdiri seperti Bapak atau Pak Suartoni nanti menceritakan 4 pilar itu, mungkin melalui tingkah laku Ananda, bagaimana kita tuh percaya dengan adanya Tuhan Yang Maha Esa, ya kan, kita melakukan ibadah masing-masing agama kita, dan seterusnya bagaimana kita tahu dengan tetangga, teman-teman, dan seterusnya. Jadi itulah yang diharapkan pemerintah dari PRRI. Ananda ini betul-betul menjadi atau mengingatkan kakak, abang, ya kan, itu yang terkecil, dan termasuk tetangga, ya, teman-teman sekolah. Jadi itu yang diharapkan oleh pemerintah melalui Ananda. Mudah-mudahan Ananda bisa meneruskan itu, memberi contoh itu, dan mengingatkan. Mudah-mudahan ya di lingkungan atau di sekolah ini, SMK ini, bisa sesuai dengan harapan ibu kepala sekolah dan guru-guru yang lain, bahwa murid-murid SMK 6 itu menjadi orang-orang yang betul-betul orang-orang yang terhormat, ya, mempunyai kepribadian yang bagus, beribadah, tadi ibu cerita, ya kan,
mulai memikirkan musola jadi masjid sampai sholat dua, itu ya, itu kan luar biasa. Mungkin yang lain juga, yang beragama lain melakukan ibadahnya dengan baik, ya itu kan untuk kita semua, untuk daerah kita, untuk negara kita, ya. Jadi itu, makanya kalau kenapa nih MPR RI? MPR RI itu, anggota MPR RI itu terdiri dari anggota DPR RI dan anggota DPD RI. Jadi otomatis kalau seorang jadi anggota DPD RI dalam perwakilan daerah Republik Indonesia atau menjadi anggota DPR RI dalam perwakilan rakyat Republik Indonesia, itu otomatis menjadi anggota MPR. Ya, kenapa ini dilaksanakan oleh MPR? Karena memang tugas terhadap 4 pilar ini ada pada lembaga MPR RI. DPR RI, anggotanya DPR RI yang menjalankan. Ya, dan ini dirumuskan di MPR RI bersama pemerintah. Makanya anggaran itu berada di MPR RI. Jadi Ananda mungkin suatu saat nanti Bapak Ibu dapat lagi 4 pilar dari anggota DPD RI, itu memungkinkan itu. Jadi itulah yang kita laksanakan sekarang ini untuk ini bisa MPR 4 pilar ini bisa turun sampai ke masyarakat, ya, walaupun itu tidak mungkin, tapi kita akan usaha, ya, untuk bisa sampai ke masyarakat dan melalui perwakilan seperti yang Anda sekarang ini dan melaksanakan dan menganggarkan. Jadi kalau APBN itu dibahas. APBN tahu? Nah, APBD tahu? Nah, itu anggaran. Kalau daerah namanya APBD. APBD 1 itu provinsi, APBD 2 itu kabupaten kota. Tapi kalau APBN negara, ya. Jadi tugas yang membahas ini adalah DPR RI dan DPD RI. Jadi lembaga DPR RI dan DPD RI itu tugasnya hanya 3: menganggarkan, ya, mengawasi, dan membuat undang-undang. Jadi seperti Bapak sampaikan tadi, 4 pilar ini ingin kita ini negara ingin menciptakan masyarakat yang betul-betul yang cinta kepada negaranya. Karena tadi juga Pak Cipto menceritakan kita ini hidup di dunia ini kan tidak sendiri, ya kan? Negara Indonesia ini hidup tidak sendiri. Indonesia ini, negara ini juga berteman-teman, punya tempat, punya teman, dan punya kelompok-kelompok. Ya seperti kita lah ya, seperti kita, Ananda punya teman satu kelas. Nah, negara itu sama. Nah, jadi sekarang ini yang memisahkan kita sama satu sama lain, negara satu dengan negara lain itu udah nggak jelas lagi batasnya, kecuali batas wilayah. Tapi kalau batas-batas kita berkomunikasi, ya kan, berkomunikasi, bersilaturahmi, ya kan, ekonomi, agama, sosial, budaya, batas itu udah nggak kelihatan lagi. Karena teknologi, ya.
Bapak bicara sekarang di sini, Ananda bisa dapat informasi terbaru melalui handphone Ananda. Mungkin informasi dari negara lain, misalnya sekarang sedang ada ketegangan Iran dengan Israel misalnya, ya kan? Dalam detik ini pun Ananda bisa tahu. Sambil Ananda mendengarkan Bapak dan ibu-ibu, Ananda juga bisa mendapatkan informasi yang lain. Jadi tidak ada lagi batas-batas. Kita dengan Malaysia misalnya, ya kan? Itu sudah makin dekat. Ya, sudah makin dekat. Memang secara batas wilayah ada, tapi batas komunikasi tidak ada lagi. Ya kan? Kita punya saudara di Malaysia. Setiap detik kita bisa lihat wajahnya, ya kan? Melalui video call, ya kan? Ya, komunikasi dan segala macam. Ini sudah tidak ada lagi yang membatasi. Sekarang negara pun siap-siap, ya. Kalau itu komunikasi, masalah sosial, silaturahmi, itu tuh masih ada batas-batas. Tapi kalau udah sampai ke masalah paham suatu negara yang coba masukkan pahamnya ke negara kita, ya, melalui ekonomi, melalui kegiatan olahraga, agama, ya, itu juga pemerintah ini mempersiapkan untuk bagaimana menangis. Makanya salah satunya melalui 4 pilar ini, dari 4 pilar ini, inilah salah satu benteng kita, ya, benteng kita untuk bagaimana mengatasi hal-hal yang ada pengaruh-pengaruh datang dari luar. Dan ini bukan hanya dari luar, yang sudah ada di dalam negara kita juga masih bisa mempengaruhi kita, ya kan? Mudah-mudahan dengan 4 pilar ini kita bisa membentengi negara kita ini, daerah kita ini, diri kita ini dari ancaman-ancaman yang ada seperti itu. Ya memang yang kemajuan teknologi ini bukan semuanya nggak bagus, ada yang bagus. Karena Ananda juga kalau Ananda ingin belajar masalah yang lain pun di luar kelas, ya mungkin ilmu-ilmu yang lain Anda bisa dapat. Tadi seperti 8 jurusan yang ada, itu bisa juga ditambah melalui teknologi yang ada di tangan Anda semua. Ya, apalagi Anda sudah mulai masuk, ya, kita ini sudah mulai masuk dari industri 4.0, ya, 4.0, dan berikutnya entah apa lagi, ya, yang akan kita hadapi. Tapi semuanya itu mudah-mudahan dengan kita memperdalam 4 pilar, kita mengingat-ingat 4 pilar ini, ya kan, kita bisa punya benteng, kita bisa untuk menjadi warga negara Indonesia yang diharapkan, ya. Kita tidak ikut-ikut mengurusi negara lain, ikut-ikut campur tangan untuk negara lain, ya. Kita konsentrasi untuk negara kita, ya, untuk memajukan negara kita. Jadi itulah yang diharapkan oleh pemerintah terhadap Ananda ke depannya. Kayunya mati dibalut benalu. Sudah menjadi adat resam budaya Melayu. Sebelum acara pepantun dulu. Gimana dulu? Itu baru pantun pembuka. Habis siang berganti malam.